Pengajuan gugatan. Proses diawali dengan penggugat menyusun dan menyerahkan berkas gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, lalu melakukan pendaftaran pada bagian kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkas gugatan akan diperiksa secara administratif oleh Ketua PT UN untuk menentukan apakah gugatan memenuhi syarat atau tidak. Dan jika gugatan tidak memenuhi syarat administrasi, gugatan dapat dinyatakan tidak lolos atau gugur demi hukum dan tidak dilanjutkan. Namun apabila gugatan lolos tahap pemeriksaan administrasi, perkara masuk ke dalam proses selanjutnya. Jika berkas tidak lolos, penggugat masih bisa melakukan perlawanan melalui sidang secara singkat di depan majelis hakim. Di tahap ini, hakim akan memutuskan apakah gugatan benar-benar ditolak atau justru bakal dikabulkan. Jika gugatan dikabulkan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan jenis acara persidangan dengan acara cepat ataupun acara biasa. Pada acara cepat, proses berlangsung secara sederhana dengan satu hakim, sedangkan pada acara biasa sendiri, perkara masuk pada persidangan lengkap dengan majelis hakim yang pada umumnya berjumlahkan 3 anggota. Teknisnya, pada acara cepat, sidang dipimpin oleh hakim tunggal dan berlangsung secara sederhana dengan agenda yang cepat. Yang pada sidang acara cepat sendiri, hakim tidak memberikan hak kepada penggugat ataupun tergugat untuk melakukan replik ataupun duplik dalam rangka untuk mempercepat proses pengadilan ataupun penyelesaian perkara. Sidang pada acara biasa dimulai dengan agenda saling tanya jawab antara para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dilanjutkan dengan sesi pembuktian dengan mengajukan dokumen tertulis seperti surat-surat, saksi, ataupun ahli. Lalu setelah pembuktian selesai, para pihak menyampaikan kesimpulan dari argumen masing-masing kepada majelis hakim. Putusan hakim. Hakim akan membacakan putusan. Amar putusan bisa berupa gugatan ditolak, dikabulkan, atau gugur demi hukum. Ditolak karena hakim menyatakan bahwa gugatan atau permohonan tidak beralas menurut hukum, sehingga tidak dapat diterima. Dikabulkan karena hakim menyetujui dan mengabulkan permohonan pihak penggugat atau pemohon karena alasan dan bukti dianggap cukup. Gugur demi hukum karena perkara otomatis gugur karena alasan proseduralnya. Misalnya, para pihak tidak hadir tanpa alasan sah atau syarat formil tidak dipenuhi. Upaya hukum. Jika tidak puas, para pihak dapat mengajukan upaya hukum berupa banding, yaitu periksa ulang putusan oleh PT UN, kasasi, yaitu cek penerapan hukum oleh MA atau Mahkamah Agung, peninjauan kembali atau PK, yaitu permohonan ulang ke MA dengan alasan khusus, novum atau kesalahan hakim. Putusan berkekuatan hukum tetap dan eksekusi. Putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap akan tetap dieksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan proses pun dinyatakan selesai. Itulah alur singkat proses penyelesaian sengketa di PT UN sesuai UU 05 tahun 1986 JO, UU 09 tahun 2004 JO, UU 051 tahun 2009. Terima kasih telah menyaksikan animasi ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.